Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan pada abad 9, Mazhab Syafi'i masuk di Indonesia untuk menyampaikan dakwah dan mengajarkan agama Islam. Nabi Ibrahim nikah dengan anak raja di Jazirah Arab. Namanya Siti Hajar. Melahirkan anak namanya Ismail. Dan umur 25 tahun jadi Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir tahun 2297 sebelum Masehi. Nabi Ismail lahir tahun 1794 sebelum Masehi. Jadi orang Indonesia semua keturunan bangsawan dari raja. Kecuali orang yang baru masuk di Indonesia setelah abad 9. Tapi sekarang bukan zaman raja lagi. Maka jadilah orang yang baik akhlaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam itulah yang dikirim untuk tinggal di Indonesia selama ribuan tahun dan berkeyakinan agama tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada abad 9, Mazhab Syafi'i masuk di Indonesia untuk menyampaikan dakwah dan mengajarkan agama Islam yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Aku telah sempurnakan Islam menjadi agamamu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat kebaikan-kebaikan sebagai contoh teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Nabi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin semua anak cucu Adam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin semua anak cucu Adam, maka dipanggil dengan Sayyidina Muhammad. Islam yang sempurna dan berpedoman pada Al-Quran, hadis, fikih, dalil-dalil, rukun iman, rukun Islam, dan ada sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan ada qiyas, ijma, ijtihad, fatwa. Dan ada perbedaan khilafiyah di antara 4 mazhab. Tapi mereka saling menghargai, menghormati, pengertian, bijaksana, dan adil. Sehingga orang Indonesia berkeyakinan menjadi Islam pengikut mazhab Syafi'i. Mulai dari abad 9. Dan 4 mazhab ditempatkan di negara yang berbeda-beda supaya tidak ada fitnah. Mazhab Syafi'i ditempatkan di negara Mesir, Irak, Palestina, Lebanon, Yordania, Palestina, Suriah, Yaman, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Mazhab Imam Maliki di negara Maroko, dan lain-lain. Mazhab Imam Hambali di negara Arab Saudi, dan lain-lain. Mazhab Imam Hanafi di negara India, dan lain-lain. 4 mazhab saling menghargai, menghormati, pengertian, bijaksana, adil, netral, dan paling demokrat. Dan tidak membedakan aliran lain yang baru masuk di Indonesia. Apalagi saling membedakan antara aswaja. Berarti dia itu bukan pengikut mazhab atau aswaja. Mereka hanya menyamar atas nama mazhab aswaja supaya Islam pengikut mazhab
Asywaja dipaksa untuk keluar mengikuti 72 cabang aliran ahlul bid'ah. Karena tidak diucapkan Nabi dan tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau ada dalilnya dan disetujui oleh Nabi, itu bisa dilakukan oleh umatnya. Dan pada awal bulan Ramadan, Imam Maliki menyampaikan sudah muncul hilal. Dimulai puasa Ramadan. Apa kata Imam Syafi'i? Di wilayah dakwah saya belum muncul hilal. Langsung Imam Maliki berkata, kalau begitu besok mulai puasa Ramadan di wilayah dakwah Imam Syafi'i. Ada 3 sunnah. Sunnah fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Contoh takririyah. Nabi tidak melakukan dan tidak mengucapkannya, tapi dilakukan oleh orang lain, makmum. Ketika Nabi i'tidal, baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ard, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kata Nabi, saya tidak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah, kata makmum. Apa kata Nabi? Ra'aitun bid'ah wassalasu namalakat yabtadin. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit, ingin mencatat yang engkau baca. Nabi mengeluarkan zakat fitrah pakai kurma dan gandum. Dan Nabi tidak pernah makan beras. Sedangkan di Indonesia mengeluarkan zakat fitrah dengan beras dan uang. Sama-sama makanan pokok. Itulah namanya kias. Tidak dilakukan dan tidak diucapkan Nabi, tapi ada dalil dan disetujui Nabi. Kalau ada yang membid'ahkan, berarti mereka itu melawan Nabi. Silsilah Nabi dari ayahnya. Nabi Muhammad SAW, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Silsilah Nabi Muhammad dari ibu. Nabi Muhammad SAW, Aminah, Wahab, Abdul Manaf. Silsilah Imam Syafi'i bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada kakek buyutnya Abdul Manaf. Silsilah lengkap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Idris, Al-Abbas, Utsman, Syafi'i, sosok yang menisbatkan nama beliau. As-Sa'ib, Ubaid, Abdul Yazid, Hashim, Al-Muttalib, dan Abdul Manaf. Biodata keistimewaan Syafi'i. Lahir di Palestina, umur 7 tahun, mahir hafal Al-Quran 30 juz. Menjadi gubernur di Yaman. Orang tuanya selalu mengawasi anaknya Syafi'i untuk tidak makan dan yang haram dan berbuat yang haram. Gelar Syafi'i, gelarnya Nasirun Sunnah, penyelamat hadis sunnah Rasulullah. Umur 20 tahun menjadi narasumber agama Islam. Dan masih banyak lagi kelebihan yang lain. Sanad Imam Syafi'i sampai ke Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari berguru pada Imam Ahmad Hambali. Dan berguru pada Imam Syafi'i. Dan berguru pada Imam Maliki. Dan berguru pada Abdullah bin Masalamah. Dan mengambil riwayat dari Abu Zinad. Dan mengambil riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari adalah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gelarnya Nasirul Sunnah, penyelamat sunnah hadis. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, sudah hilang sunnah hadis. Dan yang melanjutkan hadis adalah muridnya Imam Bukhari. Imam Syafi'i lahir
tahun 150 Hijriah dan dia meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Hambali meninggal 241 Hijriah. Imam Bukhari meninggal 256 Hijriah. Dan seterusnya sampai di akhir zaman. Dilanjutkan oleh ulama pengikut mazhab Syafi'i. Mereka yang belajar agama di Al-Azhar di negara Mesir. Dan akan muncul lagi ulama baru pengikut mazhab Syafi'i dan seterusnya. Rakyat Indonesia menjadi Islam pengikut mazhab Syafi'i. Mayoritas di dunia. Dan sekarang ada abad 21. Jadi sudah 1100 tahun pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin.